Ya pemirsa, libur panjang Paskah bus wisata Bandros atau Bandung Tour on Bus menjadi favorit wisatawan. Akibatnya ratusan pengunjung harus bersabar menunggu antrean bus wisata yang menjadi primadona kota kembang tersebut. Ratusan warga, mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia, memadati area depan Taman Alun-Alun Jalan Dalam Kaum Kota Bandung hanya untuk menunggu kedatangan bus wisata Bandros. Ya, di momen libur Isa Al-Masih ini, bus wisata Bandros menjadi primadona wisatawan yang tengah liburan di kota yang berjuluk Paris Van Java ini. Bahkan, mereka rela antri berjam-jam hanya untuk berkeliling menggunakan bus wisata sambil melihat tempat sejarah di tengah udara sejuk kota Bandung. Udah lama sih nggak naik ini, udah lama. Ini sama teman-teman, sama kelas. Harapannya seperti apa? Harapannya semoga kedepannya lebih baik lagi, terus Bandung makin rame sama para yang pengunjung yang mau berlibur ke sini, khususnya Bandros sendiri. Di setiap momen liburan, Dinas Perhubungan Kota Bandung menerjunkan 12 unit armada yang disebar di 3 lokasi, di antaranya shelter Bandros Alun-Alun, Jalan Diponegoro, serta kawasan Braga. Dalam satu hari sedikitnya ada 800 hingga 900 orang penumpang. Bus dengan kapasitas 25 orang ini beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan aksi premanisme juru parkir liar di Kota Bandung yang mematok tarif parkir Rp200.000 ke pengendara mobil. Dalam aksinya, pelaku bahkan mengancam akan merusak kendaraan korban. Emang ya parkir gitu? Ayah 200.000 sok bro. Parkir berapa tahun 200.000? Ini daerah orang kan tong sok lobong ngatur ya. Mana asup ke daerah orang? Ya bisa gitu lah kak, kayak peraturan oge atuh. Justru itu peraturan tuh orang kan. Inilah aksi premanisme seorang lelaki diduga juru parkir liar yang meminta biaya parkir kendaraan sebesar Rp200.000. Dengan nada lantang, sang juru parkir liar menuding kendaraan tersebut parkir di wilayahnya dan harus mengikuti aturan yang ia terapkan. Bahkan ia mengancam akan membuat mobil sang perekam lecet jika menolak permintaannya. Orang bertanggung jawabnya mau mobil mana lecetnya? Baik. Mendapati laporan tersebut, Wali Kota Bandung melalui PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Koswara, meminta pelaku segera diamankan. Ini kami lagi meneliti, menelusuri, dan mencari di mana lokasinya dan siapa pelakunya, agar membuat efek jerah bagi pelaku-pelaku yang merugikan orang lain. Itu salah satunya. Karena itu salah satunya adalah bentuk dari premanisme. Sesuai peraturan Wali Kota Bandung nomor 66 tahun 2021, tarif layanan parkir untuk kendaraan besar bahkan sekelas truk kontainer hanya sebesar Rp7.000. Atas kejadian ini, Asep pun mengimbau setiap pemilik kendaraan yang berada di Kota Bandung untuk memarkir di lokasi yang dijaga juru parkir resmi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, pakar hukum keluarga Islam menilai putusan perceraian Paula Verhoeven dengan Baim Wong sudah tepat jika berdasarkan bukti-bukti kuat. Sementara kuasa hukum Paula menegaskan pengaduan hakim ke Komisi Yudisial lebih kepada dugaan pelanggaran kode etik bukan pertimbangan putusan. Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta Profesor Mesraini menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait perceraian pasangan selebritas Paula Verhoeven Baim Wong sudah tepat. Jika putusan itu mengacu pada fakta dan bukti kuat. Paula bisa mengajukan banding dan mengadukan hakim ke Komisi Yudisial jika merasa belum puas terhadap putusan serta memiliki bukti lain.
Ya, kalau memang itu terbukti ya, dan pasti kalau memang sudah putusan hakim seperti itu, ada bukti kuat, ya menurut saya tepat putusan majelis hakim tidak memberikan hak asuh anak secara full kepada ibu yang memang terbukti melakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi terbukti ya, gitu. Sementara itu, kuasa hukum Paula Verhoeven meluruskan terkait pengaduan kliennya ke Komisi Yudisial. Alfon menegaskan pengaduan ke KY mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik, bukan terkait pertimbangannya dalam memutus perkara perceraian. Kita laporkan itu terkait dengan kode etik, bukan pelanggaran kode etik dan perilaku, gitu ya. Berdasarkan berdasarkan pedoman kode etik ya, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial nomor 047 atau 028 tahun 2009. Jadi itu sebenarnya yang kita laporkan, gitu kan. Nah, ini kan terkait dengan 3 fase, gitu kan. Pertama dalam persidangan, kedua itu terkait dengan membuka ya, atau setidaknya menerima lah ya, para pihak, salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya dan tanpa diketahui oleh pihak si lainnya, gitu ya. Misalnya contohnya kami sebagai si termohon, gitu kan. Dan kemudian ketiga pada saat konferensi pers. Nah, kalau dikatakan tadi itu perselingkuhan, biasa dilihat apakah di dalam putusan itu ada kata-kata perselingkuhan, itu kan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menilai dalil yang diajukan pemohon Baim Wong terbukti. Paula disebut berselingkuh saat masih menjalin hubungan pernikahan dengan Baim. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok menuju Puncak Bogor terpantau ramai lancar Minggu pagi. Skema rekayasa lalu lintas one way atau satu arah akan diberlakukan mengantisipasi adanya kepadatan jalur mengarah ke Jakarta. Libur panjang Hari Raya Paskah dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur, salah satunya ke Puncak Bogor. Sistem ganjil genap telah diberlakukan mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Bagi kendaraan yang berplat nomor ganjil, diarahkan untuk berbalik arah dan mencari jalur lain. Prediksi puncak arus balik liburan akan terjadi pada siang hingga sore nanti. Ya, libur panjang peringatan Paskah wisata Kota Tua masih ramai dikunjungi. Banyak pengunjung yang bersuah foto di depan Museum Fathahillah dan bermain sepeda ontel. Salah satu kawasan wisata primadona di Jakarta, yakni Kota Tua, masih banyak dipilih masyarakat untuk menghabiskan libur panjang Paskah kali ini. Para pengunjung kebanyakan memilih untuk bersuah foto di depan Museum Fathahillah dan bermain sepeda ontel. Selain bersuah foto dan menaiki sepeda, pengunjung yang datang juga memilih untuk duduk-duduk menikmati suasana Kota Tua di siang hari. Pengunjung yang datang juga beragam, mulai dari kalangan anak muda sampai orang tua. Libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Guci di Tegal, Jawa Tengah ramai. Antrean kendaraan pun mengular menuju area pemandian air panas alami. Antrean kendaraan mengular di kawasan wisata Guci Forest, Tegal, Jawa Tengah. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi dan bus pariwisata. Para wisatawan ini terjebak macet sebelum memasuki area pemandian air panas. Sementara itu, wisatawan asyik berendam di kolam air panas alami sambil menikmati udara segar dan panorama alam. Wisatawan mengaku senang menghabiskan waktu berlibur ke Guci karena cuacanya yang sejuk sekaligus bisa melepas penat dengan berenang di air panas. Ini libur panjang sengaja ke Guci ini, Mas?
Iya sih, kemarin habis libur, berpanjang pasca kan, pulang ke Tegal, istri ke Tegal langsung liburan ke sini. Alasannya apa Mas kesini? Gimana? Alasannya apa? Dari tempat wisata yang menarik lah. Jadi ada peningkatan dari hari-hari biasa. Dibandingkan dari hari-hari kemarin yang setelah Lebaran, ini cenderung lebih ramai. Kalau pengunjung dari mana Pak? Kebanyakan Pak? Ini kebanyakan sih masih dalam lingkup Kabupaten Brebes, Malang dan Pekalongan, tapi juga tidak sedikit juga dari Jakarta. Tidak hanya berendam air panas, wisatawan juga bisa menikmati kesegaran udara pegunungan di bawah rimbunnya hutan pinus. Tersedia pula aneka wahana ramah anak dan sejumlah penginapan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui keramaian liburan terkini, kita bergabung dengan rekan Aulina Iyasya di Kota Tua Jakarta dan Jen Cahyani dari Simpang Gadok Bogor. Pertama kita ke Kota Tua terlebih dahulu. Ada Aulina di sana. Selamat siang Aulina, bagaimana suasana keramaian liburan di sana? Halo, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Libur memperingati Hari Paskah long weekendnya kemana nih? Kalau saya memilih Kota Tua ya. Di sini bisa dilihat di layar televisi Anda. Mungkin di belakang saya juga sudah terlihat ini banyak sekali masyarakat dari berbagai daerah yang memilih Kota Tua sebagai tujuan destinasi untuk menghabiskan waktu berlibur long weekend di hari Minggu terakhir ini. Tadi juga berdasarkan pantauan kami dari pagi sudah banyak masyarakat dari beragam usia, mulai dari anak muda, anak-anak, sampai dengan orang tua, ini memilih untuk berlibur di Kota Tua. Di mana tadi pun para masyarakat ini juga selain bersuah foto, mereka juga duduk-duduk di sekitar trotoar dan menaiki sepeda ontel, di mana sepeda ontelnya juga ini unik ya di sekitar Kota Tua ini karena ada berwarna-warni. Nah, salah satunya ini mungkin yang menarik di layar televisi Anda. Nah, ini sepeda ontelnya ya yang tadi saya ceritakan, sepeda ontelnya berwarna pink dan juga tadi ada berwarna biru, berwarna putih. Ini sangat menarik sekali yang membuat para pengunjung ini ingin menaiki sepeda ontel untuk berkeliling di sekitar kawasan wisata Kota Tua. Di mana sekitar kawasan wisata Kota Tua juga ini banyak sekali ya tempat yang bisa dikunjungi ya. Museumnya pun ada beragam, bukan hanya satu, ada Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Seni, Museum Bank Indonesia. Tadi juga berdasarkan wawancara saya dengan salah satu pengunjung dari Tangerang, ia mengatakan bahwa salah satu museum di sini yang paling unik katanya adalah Museum Wayang. Dan juga ada Toko Merah, salah satu tempat yang menjadi tempat spot foto yang paling menarik bagi para pengunjung yang datang ke sini. Nah, ini di belakang saya ada salah satu patung cosplay patung ya, cosplay patung berwarna emas. Ini bisa dilihat, ini juga masyarakat senang dan juga ingin berinteraksi untuk berfoto langsung. Kalau gitu saya ingin sedikit mewawancarai kali ya. Patungnya, maaf izin. Ini mau izin langsung kita wawancara patungnya untuk ikut sebentar. Aduh, saya mau ditembak nih pemirsa. Halo, Bapak mau nanya sedikit boleh nggak? Aduh, takut nih bawa senjata nih ya Bapaknya. Bapak boleh aku mau nanya, Bapak ini cosplay sebagai apa nih di sini? Legend S. Parman. Legend S. Parman ya. Mengapa Bapak memilih untuk cosplay menjadi Legend S. Parman? Karena memang karakter di sini udah banyak gitu ya. Yang karakter pahlawan revolusi belum ada. Saya pilih pahlawan revolusi. Menurut Bapak gimana nih pengunjung yang datang ke wisata Kota Tua, berbeda nggak sih sama hari biasa sama sekarang nih libur panjang Paskah? Oh, berbeda ya. Kalau hari-hari biasa ya agak sepi ya. Ini alhamdulillah agak rame. Ya, Bapak boleh ditunjukin ini ke layar. Di sebelah sini boleh. Wah, keren sekali kalau gitu. Terima kasih ya Bapak ya atas waktunya. Ya, Syafa dan juga pemirsa di sini seru sekali. Pastinya bagi Anda yang bingung, aduh mau jalan-jalan kemana nih ya libur long weekend kali ini, bisa memilih wisata Kota Tua untuk dijadikan tempat berlibur. Kembali ke Anda. Iya, terima kasih Aulina Iyasya langsung dari kawasan Kota Tua Jakarta. Selanjutnya kita bergeser ke Jen Cahyani di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor. Selamat siang Jen, apakah saat ini sudah ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sana?
Selamat siang, Syafa dan juga pemirsa. Untuk saat ini di kawasan Simpang Gadok menuju ke Puncak Bogor belum ada atau diterapkan rekayasa lalu lintas. Sementara itu kalau pagi tadi memang sudah diterapkan rekayasa lalu lintas, yakni sistem ganjil genap. Pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Jadi tadi pagi untuk mengantisipasi adanya antrian kendaraan yang menuju ke arah Puncak Bogor, dari pihak kepolisian menerapkan sistem ganjil genap. Jadi untuk kendaraan yang berplat nomor ganjil, mengingat hari ini adalah tanggal 20, untuk yang berplat nomor ganjil diarahkan untuk putar balik untuk mencari jalur alternatif lain. Sedangkan untuk kendaraan yang berplat nomor genap boleh langsung melaju ke arah Puncak Bogor. Seperti diketahui juga ya, kawasan Puncak Bogor ini masih menjadi salah satu favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan libur panjangnya, salah satunya libur periode Hari Raya Paskah. Dan kalau kita berbicara tentang rekayasa lalu lintas yang diterapkan di kawasan Simpang Gadok sendiri, tadi kami sudah bertanya dari pihak kepolisian, kemungkinan siang ini akan menjadi puncak arus balik pada liburan kali ini. Jadi sekitar pukul 1 siang kemungkinan akan mulai diterapkan sistem rekayasa lalu lintas, yakni sistem one way atau satu arah menuju ke Jakarta. Nanti diperkirakan akan kendaraan yang masih berada di puncak ini akan kembali pada siang hingga sore hari. Dan kalau kita pantau untuk saat ini situasi arus lalu lintasnya masih normal, masih cenderung lengang ya, tidak ada kepadatan meskipun pada 2 hari ke belakang ini sempat terdapat kepadatan ya untuk kendaraan yang mengarah dari arah Jakarta menuju ke arah puncak, dan terlihat juga kendaraan yang melintas di sini kebanyakan berplat nomor B berasal dari Jakarta. Nanti akan kita lihat seperti apa situasinya dan juga mulai pukul berapa situasi rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan, karena ini akan diterapkan secara situasional melihat dari banyaknya kendaraan atau kepadatan yang melintas di kawasan Puncak Bogor. Sementara itu, Syafa. Terima kasih Jen Cahyani langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya tadi ada Aulina Yasha dari kawasan Kota Tua, Jakarta. Dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.